Pernahkah Anda mendengar nama Pulau Satonda? Pulau di utara Gunung Tambora dan Pulau Sumbawa ini merupakan bagian dari Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagi Anda yang pernah mendaki Gunung Tambora atau melakukan sailing trip dari Bali dan Lombok menuju Flores atau Pulau Komodo, mungkin nama Satonda sudah tidak asing lagi. Satonda adalah salah satu pulau terindah Indonesia dengan ciri khas danau besar di tengahnya. Pulau elok tak berpenghuni ini menjadi tempat singgah untuk menikmati keindahan alam, danau, pantai, dan bawah lautnya. Namun di balik kecantikannya, Pulau Satonda dipenuhi berbagai hal misterius. Ada banyak mitos dan legenda menyelimuti pulau yang pernah dijadikan lokasi syuting film horor Indonesia ini. Inilah liputan eksklusif tim On The Spot di pulau misterius tak berpenghuni bernama Satonda. Salah satu keunikan yang membuat Pulau Satonda ini terkenal adalah danau air asinnya. Alasan mengapa danau ini asin masih misterius hingga sekarang. Konon, nama danau yang nama aslinya Moti Toi ini dulunya adalah air tawar. Jadi, mengapa danau ini berubah menjadi asin? Kalau dari hasil riset orang Jerman itu Oktober 94 itu menyimpulkan bahwa terjadinya asin air danau karena hasil letusan Gunung Tambora itu terjadi tsunami. Kalau hasil dari kesimpulan dari ahli vulkanologi sekitar 2006 itu berpendapat bahwa sekian 4000 tahun yang lalu ada terowongan di bawah. Kalau asumsi yang ketiga itu di saat ketiga pendapat itu berpendapat bahwa pulau ini pulau gunung api. Pendapat yang ketiga, di saat meletus pulau gunung api ini, di pulau ini berada di bawah permukaan laut. Jadi air itu masuk saat meletus. Konon kabarnya tingkat keasinan di danau ini 2 kali lipat lebih asin dari air laut. Dengan demikian, kita bisa mengambang dan tidak akan tenggelam dari permukaan danau. Benarkah demikian? Nah terus mungkin saya juga pengen cari tahu benar nggak sih si danau air asin yang ada di Satonda ini benar-benar asin rasanya. Ternyata benar asin banget rasanya. Kalau untuk daya apung memang lebih mengapung karena tingkat keasinan lebih tinggi. Cuma kalau nggak bisa berenang ya tetap tenggelam juga gitu. Bang Kris, aktivis lingkungan di Pulau Satonda dan wilayah Dompu mengatakan ada kejanggalan lain yang ia rasakan saat berenang di danau air asin Pulau Satonda yang membuatnya merasa penasaran hingga sekarang. Danau Satonda ini di tahun 2015 itu ada perubahan suhu di kedalaman 3 meter ke bawah. Nah itu kalau kita dive atau nyelam ke sana itu 3 meter hangat. Nah mulai 4-5 meter ke bawah itu sudah semakin panas suhunya. Cuman tidak keluar sampai ke permukaan, suhu panasnya itu yang jadi pertanyaan kita sih kenapa nggak sampai, karena sudah lama sekali itu. Bertahun-tahun panasnya hanya ada di 3 meteran. Tingginya tingkat keasinan di Danau Satonda membuat tak banyak biota air bertahan hidup di dalam danau ini. Selain alga atau semacam lumut yang tumbuh pada bebatuan di tepi danau, ada penghuni tetap Danau Satonda, yaitu ikan-ikan kecil yang sering dijadikan ikan terapi oleh masyarakat. Kalau kedalamannya sih 75 meter, dan yang ada di dalam menurut hasil penelitian dari tim dari Jerman itu ada ranting lumpur, ranting kayu dan lumut saja sih. Dan kalau untuk kehidupan
ada ikan gobi. Kalau masyarakat di sini dia bilang ikan terapi. Nah, itu kalau kita naruhin kaki dalam air nanti datang nih rame-rame masukin kaki. Lalu sejak kapan ikan gobi di Danau Satonda ini muncul dan dijadikan terapi oleh masyarakat? Ya mungkin dari terbentuknya danau ini ya. Ikan-ikan itu kita sebut sebagai ikan purba. Jadi setiap pengunjung yang ada di sini, datang di sini pasti coba gitu. Coba untuk terapi ikan. Di tepi danau ada deretan pohon yang rantingnya digantungi banyak batu. Pohon-pohon ini diberi nama Kali Buddha atau harapan. Menurut kepercayaan masyarakat, pohon ini sangat keramat dan juga memiliki hal gaib. Batu-batu di rantingnya adalah lambang permohonan dan doa dari orang-orang. Ternyata ini yang dinamakan pohon Kali Buddha. Pohon yang dianggap keramat yang ada di Pulau Satonda. Jadi orang-orang yang datang ke sini katanya dengan menggantungkan batu di pohon ini dipercaya keinginan mereka akan terkabul. Sejauh penglihatan saya sampai ujung sana tuh masih ada pohon-pohon yang digantungi batu. Jadi ternyata nggak cuma satu pohon yang di depan tadi, tapi mungkin sampai ujung sana mengelilingi danau air asin yang ada di Satonda. Dan yang lebih spektakuler, ada orang yang menggantungkan batu berukuran sangat besar. Ini ternyata ada satu batu yang digantung di sini tapi ukurannya besar banget. Sementara yang tadi kita lihat itu kan batunya kecil-kecil nih kayak gini. Ini batunya kecil-kecil. Ini kayaknya cuma satu-satunya batu yang digantung yang segede ini. Berat banget nih. Ini kayaknya batunya mungkin bawa sendiri kali ya. Mungkin harapannya dia semakin besar ukuran batu yang digantung, maka akan semakin besar pula kemungkinan harapannya akan terkabul. Kalau tamu wismanya yang sedang-sedang batu-batu kecil itu yang digantungkan. Kalau yang besar-besar itu biasanya masyarakat lokal. Menariknya, tak hanya masyarakat lokal, orang bule juga banyak yang mempercayai kekuatan pohon gaib ini. Tahun-tahun kemarin ada orang dari Belanda, Stefai namanya. Beliau semedi di danau, berharap bisa mendapat keturunan. Dengan keyakinan dia, akhirnya bisa hamil dan bisa datang lagi membayar apa yang dia ajarkan. Selain dianggap keramat, ternyata pohon Kali Buddha atau yang juga disebut Haju Prafu ini juga sangat beracun. Beberapa kasus pernah menimpa masyarakat dan pengunjung yang tidak mengetahui asal-usul pohon ini, mulai dari diare hingga keracunan. Ada dari kayu karena memang orang-orang belum tahu. Jadi kayu dipakai untuk panggangan ikan, itu bisa berakibat mencerit juga. Pernah ada. Itu karena kecampur makanan ya, getahnya kecampur makanan sampai masuk rumah sakit. Uniknya, dulu yang dilakukan masyarakat lokal adalah melilitkan benang di pohon Kali Buddha ini, bukan menggantungkan batu seperti sekarang ini. Dulu awalnya masyarakat dulu melilitkan benang di pohon. Terus setelah mulai dikunjungi Wisman, dari cerita-cerita yang kami sampaikan itu, akhirnya mereka gantung batu di pohon. Tapi sampai sekarang itu sudah diikuti sampai sekarang itu gantung batu. Beberapa masyarakat pernah mengalami kisah seram ketika menggantungkan batu di pohon ini. Ketika berjanji, mereka menggantung batu, kemudian jika keinginannya terkabul atau sukses, tapi tidak membayar nazarnya, maka orang tersebut akan didatangi oleh sosok ibu-ibu di dalam mimpi. Seperti misalnya kita punya harapan di sana, janji gitu, kalau selama sukses ya, dalam usaha ini sukses tapi tidak dibayar, itu nanti biasanya didatangi ibu-ibu gitu. Ya, intinya setelah sukses harus datang kembali lagi, selamatan.
Satonda juga memiliki sejarah penting mengenai asal-muasal kerajaan Bima. Konon, Pulau Satonda merupakan tempat asalnya Raja-Raja Bima. Hal ini tercatat dalam kitab Bong Sangajikai milik Kesultanan Bima. Nah, Pulau Satonda dalam kepercayaan masyarakat Bima, dahulu dalam Said Bong Sangajikai, ketika Sang Bima ke timur, Pulau Satonda itu adalah awal dia menapakkan kakinya ke bumi. Hingga dia bertemulah dengan seorang putri cantik di situ, yaitu yang bernama Tasik Sarinaga. Dan menikahlah dia dengan seorang putri itu. Lalu benarkah jika Pulau Satonda merupakan tempat pengasingan putri cantik Daiminga? Dan benarkah jika hewan-hewan liar seperti ular piton pernah menyebabkan kematian di pulau ini? Tunggu kelanjutan penelusuran eksklusif tim on the spot di Pulau Satonda, pulau tak berpenghuni di Nusa Tenggara Barat.